Baik, sekarang kita akan membahas jawaban dari latihan soal tamyiz atau adat ma'dud yang ada di halaman 64 Al-Muyassar. Nah, ini adalah 10 soalnya yang ada di situ. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum membahas jawabannya, perlu kita ingat kembali aturan penyusunan adat dan ma'dud ya. Di sana ada dua aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, aturan adat itu terkait dengan jenis kelaminnya ya, angkanya itu apakah laki atau perempuan. Kalau 1 dan 2 ini jenis kelaminnya sesuai dengan ma'dud. Kalau 3 sampai 9 berkebalikan dengan ma'dud. Kalau 10, nah kalau 10 ini kalau angka 10-nya bersendirian maka dia berkebalikan jenis dengan ma'dud. Tetapi apabila angka 10-nya murokab, yang maksudnya murokab bersama angka satuan sehingga menjadi angka puluhan ya. Mulai dari 11 sampai dengan 19 itu angka murokab. Dalam hal ini angka 10-nya sama jenis dengan ma'dud. Sedangkan angka 20, 30, 100 dan seterusnya ini tidak memiliki aturan jenis kelamin karena baik laki-laki maupun perempuannya sama angkanya. Nah, aturan kedua adalah mengenai aturan ma'dud. Ini terkait dengan jumlah ya. Apakah dia jamak ataukah mufrad serta i'rabnya. Kalau angka 3 sampai dengan angka 10 maka dia bentuknya jamak dan majrur ya. Sedangkan adat 11 sampai 99 maka ma'dudnya itu bentuknya mufrad dan mansub. Sedangkan 100, 1000 kelipatannya maka bentuknya adalah mufrad dan majrur. Yang ini di pelajaran sebelumnya sudah kita sampaikan, ada jembatan keledai untuk mempermudah hafalan bentuk ma'dud ini dengan jin man min ya. 310 itu jin, jamak majrur, 11 sampai 99 itu man, mufrad mansub, dan 100, 1000 dan kelipatannya itu min ya, mufrad majrur. Baik, sekarang kita lihat satu persatu dari latihan soal tersebut. Soal yang pertama, 5 hadis ya, 5 hadis. Angkanya 5, ma'dudnya adalah hadis. Kalau kita lihat aturan pertama ya, jadi angka 5 itu menurut kita lihat jenis kelamin angkanya ya 3 sampai 9 ya, ada di rentang 3 sampai 9. Jadi jenis kelamin angka 5 nanti akan kita pilih yang berkebalikan dengan ma'dud ya. Ma'dudnya siapa? Ma'dudnya hadis. Dan hadis itu mudzakkar. Karena hadisnya mudzakkar, maka angka 5-nya kita pilih yang muannas ya. Berarti jawabannya adatnya adalah khomsah ya, khomsatu. Bisa khomsatu, bisa khomsata, bisa khomsati, nanti tergantung kedudukannya di dalam jumlah. Nah, bagaimana untuk ma'dudnya? Ma'dudnya dia rentang antara 3 sampai 10. Jadi bentuknya adalah jamak majrur ya. Hadis itu tadi dibentuk jamak dan dimajrurkan. Jawabannya adalah ahaditsa ya. Jamaknya hadis adalah ahadis. Ini jamaknya jamak taksir. Dan majrur ya, kita ingat ahadis adalah sighah muntahal jumu'. Dan dia merupakan isim la yansorif ya. Karena dia isim la yansorif, i'rabnya adalah majrurnya yaitu dengan fathah ya. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi 5 hadis adalah khomsatu ahaditsa. 5 buah hadis. Ya, jelas sampai di sini ya. Kemudian persoalan yang kedua, 20 hadis. Nah, 20 hadis ini untuk adatnya ya tidak memiliki aturan main. Karena memang antara 20 itu tadi laki dengan perempuan adalah sama ya. Jadi adatnya adalah isyruna atau isyrina ya. Ini antara marfu', mansub dan majrur. Nanti tergantung kedudukannya di dalam jumlah kita pilih isyruna ataukah isyrina. Nah, bagaimanakah ma'dudnya hadis? Ya.
Untuk angka 11 sampai 99 maka bentuknya mufrad mansub ya. Hadis itu dibentuk mufrad yaitu hadis dan mansub. Jadilah hadisan. Ya, ini jangan lupa untuk menuliskan mansubnya ini ditambahkan alif ya setelah sa yang ditanwin. Taib, soal yang ketiga 100 hadis ya. 100 tidak punya aturan main jenis kelamin. Jadi bisa mi'atu, mi'ata atau mi'ati. Kemudian setelah itu makdudnya 100, 1000 dan kelipatannya mufrad majrur ya. Mufrad dan majrur yaitu adalah hadisin. Ya, jadinya 100 hadis adalah mi'atu hadisin. Taib, soal yang keempat 5 buah ayat ya. 5 ayat. Angka 5 berkebalikan dengan makdud. Makdudnya adalah ayah ya. Ayah itu adalah muannas. Maka pilihlah angka 5 yang mudzakkar yaitu khamsu. Ya, bisa khamsu, khamsa ataupun khamsi. Kemudian makdudnya ayatnya itu karena dia di rentang 3 sampai 10 bentuknya jamak majrur. Bentuknya adalah jamak majrur. Jadinya ayatin ya. Mufradnya ayah ya, ayatun, kemudian jamaknya adalah ayatin ya. Dengan menambahkan alif dan ta di belakangnya karena ayah adalah ayat itu jamak muannas salim. Tapi berikutnya yang kelima 15 ayat ya. 15 ini bentuknya gabungan murokab antara angka 5 dan angka 10. Ya, angka 5 dan angka 10. Angka 5 itu selalu berkebalikan dengan makdud ya, karena dia berada di rentang 3 sampai 9. Ya, jadi pilihlah angka 5 yang bagaimana? Yang berkebalikan dengan makdud. Karena makdudnya itu ayah, perempuan, maka pilihlah angka 5 yang laki-laki yaitu khamsu. Khamsa. Ya, khams. Kemudian angka 10-nya kita pilih yang bagaimana? Angka 10-nya yang sama jenis karena dia murokab bersama angka 5. Pilihlah yaitu karena makdudnya ayah ya, maka dia dibentuk juga sama dengan makdud yaitu perempuan, asyroh. Dan angka 15 itu tadi ya, angka 15 terdiri dari 5 dan 10 yaitu adalah khamsa asyarota ya. Khamsa asyarota. Atau boleh juga kita katakan demikian untuk mempermudah 15 angka 5 itu berkebalikan dengan makdud yaitu khams bukan khamsah. Setelah itu antum langsung sebutkan asyarota karena kita sudah tahu sama-sama bahwa angka 13 sampai angka 19 itu tadi angka satuan dan angka puluhannya adalah berbeda jenis kelamin. Tapi berikutnya adalah ayah ya. Ayahnya bagaimana? Mufrad mansub. Jadi ayatan ya. Ayatan. Yang berikutnya yang nomor 6 10 buku ya. Angka 10 itu tadi kalau bersendirian maka dia dipilih yang berkebalikan jenis kelamin dengan makdud. Makdudnya adalah buku. Kitabun. Kitabun laki-laki, maka bukunya 10-nya dipilih yang perempuan, yaitu adalah asyaratu atau asyratu. Buku ya dibentuk jamak majrur. Ya, asyratu kutubin ya. Kemudian yang nomor 7, 17 buku. Ya, 17 ini angka murokab. Angka satuan 7 plus angka 10. Ya. Angka 7 berkebalikan dengan makdud. Makdudnya kitab laki-laki, angka 7 pilih yang perempuan. Yaitu sab'ah. Angka 10-nya pilih yang asyar. Ya. Karena dia kalau murokab sama jenis dengan makdud. Yaitu pilih yang laki-laki. Jadilah adatnya adalah sab'ata asyar ya. Sab'ata asyar dan angka 13 sampai dengan angka 19 ini semuanya mabni ya.
sab'ata asyar ya. Salasata asyar, kemudian arba'ata asyar, dan seterusnya. Buku kita bentuk mufrad mansub. Jadilah dia kitaban. Nah, terus yang nomor 8, 300 buku. 300 tidak punya aturan jenis kelamin, jadi dia tinggal kita tuliskan saja salasumi'ah ya. Salasumi'ati. Makdudnya buku untuk 100.000 kelipatannya dibuat mufrad majrur ya. Jadilah dia kitabin. 300 buku adalah salasumi'ati kitabin. Soal yang ke-9, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Angka 6 berkebalikan dengan makdud. Makdudnya syahr, maka dalam hal ini angka 6-nya dipilih yang mu'annas, ya, yang perempuan. Jadilah angka 6-nya sittah. Ya. Sittatu boleh sittata, boleh sittati, tergantung kedudukan di dalam jumlah. Kemudian makdudnya kita pilih yang jamak majrur ya, dijamak dan dimajrurkan. Jamaknya syahr adalah syuhurun. Ya, syuhurun. Jadi dimajrurkan syuhurin. Ya, bentuk majrurnya syuhurin. Type yang nomor 10, 200 bulan ya. Angka 200 tidak punya aturan jenis kelamin. Ya, akan tetapi 200 itu mi'atani atau mi'ataini ya. Dan kemudian makdudnya nanti mufrad majrur. Nah, karena adatnya ini bentuknya seperti aturan mudhof ya, dalam hal ini nunnya dihilangkan, maka 200 itu mi'ata atau mi'atai dengan nun musananya dihilangkan ya. Awalnya 200 kan mi'atani atau mi'ataini. Tapi dalam susunan 200 sekian ini adalah adatnya dibentuk dengan aturan mudhof ya, nunnya harus hilang, maka jadilah mi'ata atau mi'atai. Makdudnya mufrad majrur. Ya. Mufrad majrur. Jadilah dia syahrin. Ya, syahrin. Jadi 200 bulan itu adalah mi'ata atau mi'atai syahrin. Demikian jawaban dari latihan soal adat dan makdud.